Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfizi dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami berjudul Perlindungan Konsumen. Baiklah, saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan poin-poin yang akan kami bahas bab ini tentang perlindungan konsumen. Ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah pengertian dari perlindungan konsumen. Istilah konsumen sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu konsumen. Para ahli hukum umumnya sepakat pada arti konsumen adalah pemakai akhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Nah, menurut As Nasution, pengertian konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaannya tertentu. Untuk itu, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas yang terdapat pada perlindungan konsumen. Pada pasal 2 UU PK menyebutkan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum. Nah, di dalam penjelasan pasal 2 UU PK menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama. Berdasarkan 5 asas tersebut, ada yang beberapa relevan. Yang pertama, asas manfaat, yaitu untuk mengamanatkan yang dimaksudkan dari perlindungan konsumen yang akan memberikan manfaat yang besar bagi konsumen dan pelaku usaha itu sendiri. Yang kedua, ada asas keadilan, yaitu agar seluruh rakyat dapat berpartisipasi mewujudkan hak dan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, ada keseimbangan, yaitu untuk memberikan keseimbangan antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah setempat. Yang keempat, ada asas keamanan dan keselamatan, yaitu memberikan jaminan keselamatan pada konsumen atas penggunaan barang atau jasa yang sedang dikonsumsi. Yang kelima, ada kepastian hukum, yaitu baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum yang dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun perlindungan setempat dapat ditetapkan. Baiklah, itu saja pengertian dari perlindungan konsumen yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. B. Pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen. Ada beberapa pihak yang mempunyai peran khusus dalam penerapan konsep perlindungan konsumen, terutama dalam pelabelan produk pangan yang diantaranya yaitu 1. Individu. Setiap orang harus sadar akan keberadaannya masing-masing sebagai pihak konsumen yang berhak mendapatkan hak-haknya, dan sebagai pihak pelaku usaha harus memperhatikan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan produk yang mereka hasilkan. Konsumen adalah sebagai orang yang pemakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri maupun keluarga, dan tidak untuk diperdagangkan atau tidak untuk diperjualbelikan lagi. Seperti pada zaman sekarang, adanya transaksi jual beli yang tidak melalui tatap muka. Akan tetapi, konsumen tetap berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan permintaannya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam pembahasan ini ada kaitannya dengan hak konsumen, yang dimana saya akan menjelaskan sedikit tentang hak konsumen, tetapi nantinya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya yang akan menjelaskan lebih dalam tentang hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia. Di sini yang saya ketahui ada 4. Yang pertama, ada hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak untuk memilih barang yang sesuai yang diinginkan atau yang sesuai dengan yang ia gunakan. Yang kedua, hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi.
Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang dia terima dalam suatu transaksi jual beli. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kebenaran atas informasi pasti. Di sini konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari barang yang ia beli. Contohnya, konsumen berhak mendapatkan informasi dari segi harga barang, kualitas barang, ukuran barang, bahkan kadaluarsa barang apabila konsumen tersebut membeli produk yang berupa makanan. Dan yang keempat, hak untuk mendapatkan pelayanan tanpa tindakan diskriminasi. Di sini konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan aman. Sebagai pihak pelaku usaha, mereka tidak boleh membedakan antara pelayanan untuk konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Jadi pihak pelaku usaha harus mensamaratakan pelayanannya terhadap konsumennya. Selanjutnya, yang kedua, pemerintah. Pihak ini bertugas untuk menetapkan peraturan undang-undang perlindungan konsumen dan memberikan pengawasan atau kontrol yang berkaitan dengan harga, kualitas, dan kadaluarsa yang sudah tertulis di label suatu produk. Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen adalah melalui yang pertama peningkatan standarisasi, yang kedua pemberdayaan konsumen, yang ketiga pengawasan barang atau jasa yang beredar, yang keempat tertib ukur, dan yang kelima pengendalian mutu barang atau jasa. Ada 6 arah pelaksanaan peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga, yaitu yang pertama pengembangan kebijakan dan pemberdayaan konsumen yang melalui edukasi konsumen cerdas. Yang kedua, peningkatan efektivitas pengawasan barang atau jasa yang beredar. Yang ketiga, standarisasi dan pengendalian mutu melalui penyusunan rancangan standar jasa di bidang perdagangan. Yang keempat, peningkatan kelembagaan perlindungan konsumen. Yang kelima, peningkatan tata kelola yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis. Dan yang keenam, peningkatan tertib niaga yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perdagangan. Selanjutnya, lembaga perlindungan konsumen. Lembaga-lembaga ini dibentuk dari beberapa masyarakat yang peduli akan pentingnya perlindungan konsumen demi terpenuhinya hak-hak para konsumen. Badan Perlindungan Nasional atau BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. BPKN dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya pengembangan perlindungan konsumen dan memiliki fungsi dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Pada dasarnya, BPKN dibentuk sebagai pengembangan upaya perlindungan konsumen yang berkaitan dengan 1. Peraturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 2. Peraturan larangan bagi pelaku usaha. 3. Peraturan tanggung jawab pelaku usaha. 4. Peraturan penyelesaian sengketa konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Rahma Asnur. Saya akan melanjutkan materi tentang sengketa konsumen. Menurut Sidata, sengketa konsumen adalah berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Ruang lingkupnya mencakup segala aspek hukum seperti keperdataan, terus pidana maupun tata usaha negara. Oleh karena itu, tidak digunakan dengan istilah sengketa transaksi konsumen. Karena yang terakhir, ruang lingkup yang lebih sempit yang hanya keperdataan saja. Sedangkan menurut AZ Nasution,
mengemukakan sengketa konsumen adalah perselisihan antara konsumen dengan produsen barang atau jasa dalam hubungan hukum satu sama lain mengenai produk konsumen tertentu. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu litigasi dan non-litigasi. Dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Ada beberapa hal yang dapat membedakan penyelesaian sengketa konsumen dengan litigasi dan non-litigasi. Yang pertama, dengan litigasi. Dengan litigasi, yang pertama itu mencakup di pengadilan adanya suatu perkara yang diawali dengan penggugatan. Yang kedua, di pengadilan siapa saja boleh melakukan penggugatan. Yang ketiga, penyelesaian secara hukum acara perdata. Yang keempat, pemeriksaan pengadilan dilakukan secara menyeluruh yang mencakup dalam hal termasuk keabsahan hal yang mendasari terjadinya sengketa. Yang kedua, melalui non-litigasi. Melalui non-litigasi mencakup BPSK diawali dengan sebutan pengaduan. Yang kedua, di pengadilan bisa siapa saja melakukan gugatan. Yang ketiga, penyelesaian memilih konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Yang keempat, di BPSK lebih mengutamakan untuk mencari penyelesaian dan titik temu untuk dapat disepakati oleh para pihak. Sekianlah penjelasan dari saya dan akan dilanjuti dengan teman saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Maya. Saya sebagai pemateri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen memiliki peran yang diakui oleh pemerintah sehingga memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Di Indonesia sendiri terdapat 4 lembaga yang dibentuk untuk mengembangkan perlindungan konsumen, yaitu yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Yang kedua, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Yang ketiga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Nah, yang keempat, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Lembaga ini tidak semata-mata hanya melakukan penelitian, pengujian, penerbitan, atau menerima pengaduan atas keluhan yang dialami konsumen. Namun, lembaga ini juga melakukan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Di sisi lain, lembaga pengawasan atau instansi pemerintah dapat dianggap bertanggung jawab terhadap pengawasan peredaran barang-barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat seperti BPOM, Dinkes, dan departemen terkait yang mengeluarkan izin produksi, perdagangan, maupun peredaran suatu produk. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM
dalam perlindungan konsumen yang mengandung zat berbahaya. Perlindungan konsumen di bidang kesehatan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk yang terjamin untuk kesehatan, baik itu dikonsumsi maupun tidak secara langsung. Di mana produk makanan yang beredar tersebut telah diawasi oleh instansi yang dapat bertanggung jawab atas pengawasan makanan. Peran BPOM dalam perlindungan konsumen. Yang pertama, melindungi konsumen dari produk, obat, dan makanan yang mengandung zat berbahaya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen tentang obat dan makanan. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada konsumen tentang cara memilih dan menggunakan obat serta makanan yang aman. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan akibat produk, obat maupun makanan yang tidak aman. Nah, kemudian ada tantangan BPOM. Yang pertama, peredaran produk ilegal. Peredaran produk, obat, dan makanan ilegal masih menjadi tantangan utama bagi BPOM. Yang kedua, kemajuan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi yang semakin pesat memungkinkan produksi dan peredaran produk, obat, dan makanan dengan cara yang semakin canggih, sehingga BPOM harus terus-menerus beradaptasi dan meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. BPOM memiliki keterbatasan sumber daya baik dari segi anggaran maupun personel untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Wilma Leorin. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai asas kebebasan berkontrak. Baiklah, sebelum masuk ke materinya untuk lebih dalam, sebelum itu saya akan menjelaskan atau menggambarkan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan asas dan apa sih yang dimaksud dengan kontrak. Nah, untuk kata asas dan kontrak, dua kata ini mungkin sangat familiar di mata masyarakat, terutama bagi kita yang mahasiswa. Terutama ketika kita mendengar kata kontrak, kita sering melakukan kontrak perkuliahan setiap awal semester. Jadi mungkin kata kontrak sendiri ini nggak asing buat kita mahasiswa. Tetapi masih banyak dari kita yang belum mengerti atau belum memahami apa sih yang dimaksud dengan asas, apa sih yang dimaksud dengan kontrak. Karena kita hanya mendengar tetapi kita mungkin belum memahami. Jadi untuk asas sendiri itu dapat kita artikan sebagai sebuah dasar yang dapat kita jadikan sebagai landasan atau pedoman ketika kita akan melakukan sesuatu. Nah, dengan kata lain, asas ini juga bisa dikatakan sebagai konsep dasar yang digunakan untuk membentuk atau mengatur tindakan kita. Jadi sama ketika kita hidup, kita pasti mempunyai sebuah prinsip, kita pasti mempunyai pedoman untuk mengatur hidup kita menjadi lebih baik agar kita tahu apa sih yang akan kita lakukan di hidup kita ke depannya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Selanjutnya adalah kontrak. Kontrak ini benar-benar tidak asing lagi untuk kita di kalangan mahasiswa karena kita selalu mendengar kata kontrak di setiap awal semester, yaitu kontrak perkuliahan. Nah, kontrak ini adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih yang menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita.
Sama seperti ketika kita melakukan kontrak perkuliahan, di situ kita akan diberitahu apa hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita selama 1 semester. Nah, untuk kontrak sendiri itu biasanya disusun secara tertulis dan mengikat dengan tujuan untuk menghindari konflik di masa depan. Jadi ketika kita melakukan kontrak perkuliahan dengan dosen itu bertujuan untuk menghindari konflik di masa depan, terutama tentang nilai dan sebagainya, begitu. Jadi dapat kita artikan asas kebebasan dalam berkontrak ini seperti sebuah prinsip yang telah memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam sebuah perjanjian atau kontrak untuk membuat syarat-syarat yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Jadi ketika mereka melakukan kontrak, mereka bebas untuk menentukan syarat-syarat dalam kontrak itu sendiri asal sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum. Yang artinya setiap pihak-pihak itu diberi kekuasaan untuk menentukan hak, kewajiban, dan tugas mereka dalam sebuah kontrak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu asas kebebasan berkontrak. Jadi menurut title sebagaimana dikutip oleh Sultan Remis Jahdaini, Freedom of Contract dipergunakan merujuk kepada 2 asas umum, yaitu asas pertama, asas umum yang mengemukakan bahwa hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak. Asas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian. Mungkin jika didengar hanya seperti ini, tidak semua orang dapat memahami apa maksud asas umum tersebut. Nah, jadi maksud asas umum tersebut adalah bahwasannya hukum tidak menghalangi setiap pihak-pihak untuk menentukan syarat-syarat dalam sebuah kontrak. Jadi setiap orang itu bebas untuk menentukan syarat-syarat dalam sebuah kontrak. Tetapi ketika kita menentukan syarat-syarat tersebut, syarat-syarat yang kita sebutkan tidak bisa berlaku secara otomatis atau tidak berlaku secara sah. Jadi dapat dikatakan asas ini itu memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk menentukan syarat, namun tidak semua syarat dapat diberlakukan secara sah menurut hukum. Asas umum yang kedua adalah asas umum yang mengemukakan pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Dengan asas umum ini dikemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian. Nah, di dalam asas umum ini artinya adalah bahwasannya di dalam hukum seseorang tidak boleh dipaksa atau ditekan ketika melakukan perjanjian atau kontrak. Yang artinya setiap individu memiliki kebebasan atau memiliki hak untuk menentukan kepada siapa dan dengan siapa dia akan melakukan sebuah perjanjian atau kontrak tersebut. Nah, sebagai contoh asas umum ini adalah ketika kita mahasiswa melakukan perjanjian atau kontrak perkuliahan dengan dosen di setiap awal semester, itu tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak dosen kepada mahasiswa. Yang artinya ketika kita melakukan kontrak perkuliahan tersebut, kita melakukannya sesuai dengan kemauan kita sendiri tanpa adanya pemaksaan ataupun tekanan. Baiklah, materi berikutnya adalah penjabaran lebih lanjut asas kebebasan berkontrak menurut hukum. Perjanjian Indonesia meliputi beberapa ruang lingkup, yaitu yang pertama adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Jadi hal ini tuh sama seperti asas umum di atas atau asas umum sebelumnya, yang artinya setiap pihak-pihak itu bebas atau mempunyai hak atau kekuasaan untuk menentukan mereka mau atau tidak melakukan sebuah perjanjian. Jadi tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Baiklah, ruang lingkup yang kedua adalah kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa akan membuat perjanjian.
Jadi ketika kita memutuskan untuk membuat sebuah perjanjian atau sebuah kontrak, kita diberikan hak untuk membuat keputusan dengan siapa kita akan terlibat dalam sebuah perjanjian atau dengan sebuah kontrak. Jadi kita melakukan perjanjian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Baiklah, ruang lingkup yang ketiga adalah kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya. Lalu yang keempat adalah kebebasan untuk menentukan objek dari perjanjian. Dan yang terakhir adalah kebebasan untuk syarat-syarat suatu perjanjian, termasuk kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk salah kata saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia. Saya akan melanjutkan materi judulnya Badan Perlindungan Konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen dalam arti umum memakai pengguna atau pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Setiap orang baik sendiri maupun secara bersama-sama pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Untuk itu dibutuhkan perlindungan hukum para pihak secara seimbang, baik pada saat sebelum terjadinya transaksi atau pada saat setelah terjadinya transaksi. Perlindungan hukum terhadap konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan yang dipengaruhi berbagai faktor, seperti yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan aparatur birokrasi. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dicarikan solusi seperti segera mungkin melakukan revisi terhadap UPK yang ada. Hukum yang akan dibentuk adalah hukum yang responsif dan keseriusan penegak hukum dalam mengawasi, memproses, dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dengan memberikan hukuman atau sanksi yang tegas dan setimpal agar menimbulkan efek jerah bagi yang melakukan pelanggaran. Perlindungan konsumen dalam era globalisasi menjadi sangat penting terhadap haknya yang bersifat universal dan yang bersifat sangat spesifik. Perlindungan hukum konsumen terhadap pelaku usaha Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum dan istilah negara hukum. Secara konstitusional telah disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, di mana setiap warga negara akan mendapatkan perlindungan hukum secara adil dengan kedudukan yang sama di depan hukum tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen menyatakan kalau pelaku usaha itu merupakan orang keseluruhan atau individu ataupun suatu badan usaha yang didasarkan pada hukum atau tidak serta tempat melaksanakan kegiatan tersebut di daerah NKRI. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Iranizain. Saya dari kelompok 4 sebagai pemateri keempat yang berjudul Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha. Ada beberapa hak konsumen. Yang pertama, mendapatkan perlindungan, keamanan, serta kenyamanan dalam melakukan dan mengonsumsi suatu barang dan jasa. Yang kedua, hak dalam pemilihan suatu barang dan jasa. Yang ketiga, hak mendapatkan informasi yang benar. Yang keempat, hak didengarkan pendapat dan keluhannya. Yang kelima, hak advokasi. Yang keenam, hak mendapatkan pendidikan dan pembinaan dalam pemilihan suatu barang dan jasa. Yang ketujuh, hak dilayani serta diperlakukan secara benar dan adil. Yang kedelapan, hak kompensasi. Ya, selanjutnya ada beberapa kewajiban konsumen. Yang pertama, kewajiban mengikuti dan membaca prosedur petunjuk yang telah ada demi keamanan dan keselamatannya. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai nominal yang telah disepakati. Dan yang keempat, mengikuti sengketa peraturan perlindungan konsumen secara patut. Ada beberapa selanjutnya ada beberapa hak pelaku usaha. Yang pertama, hak untuk dibayar
jasanya atau produknya sesuai dengan nilai nominal yang telah disepakati. Yang kedua, hak yang diatur dalam perundang-undangan. Yang ketiga, hak untuk rehabilitas nama baik. Yang keempat, hak untuk pembelaan diri ketika penyelesaian sengketa konsumen. Selanjutnya, kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beriktikat baik kepada konsumen. Yang kedua, memperlakukan konsumen secara baik dan benar. Yang ketiga, menjaga mutu atau kualitas suatu barang dan produknya atau jasanya. Yang keempat, memberikan garansi atau diskon kepada konsumennya. Terima kasih. Demikianlah hasil makalah dari kami yang berjudul Perlindungan Konsumen. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.